Tak, Misty dibunuh. Itu pasti Darwin yang bunuh Misty, Tak. Gue gak percaya. Gue gak percaya kalau Darwin yang ngelakuin ini walaupun dia benci banget sama kita bertiga. Darwin. Kalau udah malam begini, pintu tuh ditutup. Untung gue yang masuk. Kalau perampok yang masuk, lu berdua tuh mati. Lo yang bunuh Misty. Bunuh Misty? Kalau emang gue kenapa? Dari lo tuh kesama setan apa sih? Mana Misty? Misty. Tangan di Pulau Gadung. Kepala di Kalimalang. Terus terang deh, yang lainnya gue gak tahu. Lo gila. Ayo lari. Lari. Darwin, please. Lu jangan kayak orang kesetanan gini, Win. Dengerin ya. Yang ada di otak gue sekarang itu ngabisin lo berdua. Hal ini tuh gak bakal pernah terjadi kalau si Amanda mau jadi cewek gue. Ngerti? Mau sampai mayat gue di belatungin pun gue gak mau jadi cewek lo. Itu jawaban yang manis banget, Amanda. I love you. Darwin, mendingan lu sekarang serahin diri lo ke polisi, Win. Dengerin lo berdua. Daripada gue ke polisi, mendingan gue clubbing. Gue bisa seneng-seneng, gue bisa fun, gue bisa mabok-mabokan. Gue bisa joget-joget. Tadi siapa yang ngikutin kita? Itu perampok. Gue juga gak tahu, Nda, tapi yang jelas dia udah ngebunuh Darwin. Terus jadi sebenarnya pembunuhnya tuh siapa sih? Darwin atau perampok? Aduh, gue gak tahu, gue juga lagi mikir. Kardusnya mana? Hah? Kardusnya mana? Kardusnya mana? Siapa yang ngambil? Nda, gue yakin kali ini tuh pelakunya bukan Darwin, Nda. Dari yang nyerang lo, Misty, itu bukan Darwin. Sampai ngirim foto ke rumah gue, fotonya Misty itu bukan Darwin. Semua pelakunya bukan Darwin. Tapi lu denger sendiri kan Darwin ngomong apa? Lu tuh gak ngerasa ya? Darwin itu udah stres, jadi semua yang diucapin dia tuh ngelantur. Lu ngapain? Telepon polisi. Baiklah, kasus kematian Darwin teman kalian akan segera kami usut. Nanti kami akan segera lacak pelakunya. Ya? Pak, saya juga minta tolong cari teman saya yang bernama Misty, Pak. Sampai sekarang kita tidak tahu di mana keberadaannya. Oh, namanya Misty ya? Iya, ini fotonya. Yang mana? Yang ini orangnya. Oh, yang ini. Baik. Tolong ya, Pak. Kalau Misty sudah ditemukan, kabarin kita secepatnya. Tentu. Dan ini kartu nama saya. Nanti kamu bisa hubungi kapanpun jika terdesak, ya? Ya, makasih ya, Pak. Sama-sama. Kalian harus berhati-hati ya. Untuk sementara ini, kami masih belum bisa memastikan apa modus dan motifnya dari kasus ini. Kami permisi dulu. Nalota, selaku RT di komplek perumahan ini, saya sangat khawatir dengan keselamatan warga saya. Karena itu, saya akan menugaskan 2 orang satpam untuk mengawasi rumah ini. Bagaimana? Ya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Saya senang banget dengernya. Kalian awasi rumah ini. Baik, Pak RT. Marina. Mari, Pak. Tak, gue harap ini modusnya cuma perampokan ya, tak lebih. Kalau gue cuma berharap besok pagi kita masih bisa ngeliat matahari.
Lo ngapain, dah? Beta lo, tak. Siapa lagi sih yang ngelakuin ini semuanya? Gue juga nggak tahu, ndak. Tapi yang jelas orang ini pasti kenal sama Misty dan dia juga kenal sama kita berdua. Di waktu lo tidur, gue ngeliat kayak ada orang masuk melintas. Terus pintu kamarnya kebuka. Gue mau ngomongin lo gak enak. Pasti ada yang nyelinap ke dalam rumah gue. Satpam. Astaga, Pak Satpam. Waduh, Kok bisa diikat gini sih, Pak? Mbak, ada yang ngumpul kami sampai pingsan, Mbak. Bangun, kami sudah diikat begini, Mbak. Mbak, kalian berdua nggak apa-apa kan? Itu dia, Pak. Kita berdua tuh keluar karena nyariin Bapak. Karena ada yang masuk ke dalam rumah saya, Pak. Dan orang itu neror kami berdua. Mungkin orang itu yang memukul kami, Mbak. Ya udah kalau gitu kita cek aja di dalam. Ayo, Pak. Ya, mari, Mbak. Mbak, saya sudah memeriksa semua ruangan dan tempat. Tapi saya tidak menemukan siapa-siapa, kecuali kain ini. Aku bangkit dari kubur. Apa tulisan itu tulisan Mbak? Bukan. Permisi, Mbak. Saya sudah mengecek di luar, keadaannya aman dan tidak ada yang mencurigakan. Saya menemukan kain ini di lantai ruangan lain. Sepertinya kain ini bahannya kain kafan, Mbak. Kapan? Tak, gue rasa ini orang yang sama yang bunuh Darwin, tak. Mbak, kalau Mbak merasa ya ada seseorang yang dicurigain, sebaiknya Mbak segera lapor. Enggak, Pak. Belum ada orang yang saya curigain. Begini saja, Mbak. Kalau nggak keberatan, kain kafan yang ada coraknya itu kita kasih ke polisi yang menyelidiki kasus ini. Iya bener, setuju. Bawa aja, Pak. Ya, baik. Kalau begitu, Mbak bisa istirahat di depan agar kami bisa menguasinya, Mbak, dan ketat. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Permisi, Mbak. Tak, gimana kalau pesan dari kain kafan itu ada tulisan dari Mike? Mike itu udah meninggal. Ya tapi kan bisa aja Mike bagi dari kubur terus datang buat balas dendam ke kita. Ya ampun, Dak, lu tuh kenapa sih? Otak lu udah konslet ya? Kenapa sih jadi parno gitu? Ya udah kalau gitu gimana besok kita cek langsung ke tempatnya. Gue mau buktiin. Buktiin apa? Ya gue mau buktiin kalau mayat Mike tuh masih ada di sana, dia belum mati. Oh, serius? Mau ke sana? Iya, tak. Kok ternyata Mike masih hidup terus kita bisa masuk penjara. Dak, kita bertiga itu lo, gue, Misty udah nyaksiin sendiri kan kalau Mike itu meninggal. Darwin juga bilang denyut nadinya Mike itu nggak ada. Ya, tetap aja besok kita cek ke sana. Pagi-pagi kita pergi ke sana, please. Lo mau kan? Ya udah besok pagi kita ke sana. Tuh kan, tak lihat kuburannya kebuka terus mayatnya nggak ada. Masa iya sih si Mike itu bisa ngebongkar tanahnya sendiri dari dalam? Ya buktinya bisa, tuh kan siapa tahu aja itu terjadi beberapa menit setelah kita cabut. Manda, kalau misalnya ada orang lain yang ngebongkar itu masuk di akal. Orang lain siapa, tak? Malam itu kita cuma berempat, nggak ada siapa-siapa lagi. Iya gue ngerti. Atau mungkin ini ada hubungan malam gaib kali ya. Aduh Manda, please deh. Ya bisa aja kan gue cuma penduga-duga apa yang terjadi. Terus sekarang lu mikirnya kita lagi berhadapan sama Mike jadi-jadian. Mike yang bangkit dari kubur terus muncul dengan sosok misterius yang mukanya ketutup. Gitu. Aduh Manda, lu jangan kayak orang gila deh. Aduh, gue gak perlu lo bilang gue gila atau enggak. Tapi yang jelas sekarang nyawa kita terancam loh, tak. Dan kita juga belum tahu Misty ada di mana. Misalnya nih ya, ada warga yang nemuin kuburan ini. Terus kuburan ini dibongkar dan mayatnya Mike dipindahin. Iya, bisa aja kan? Tak, di sini tuh hutan berantara, nggak ada apa-apa, nggak ada pemukiman. Mau siapa yang nolongin? Coba terus kita lihat kuburannya itu rata tanah, nggak ada gundukan sama sekali. Ya udah, terus kita mesti gimana sekarang? Gue juga nggak tahu. Ibu-ibu itu siapa ya? Nggak tahu. Kita samperin aja. Yuk.
Selamat siang, Bu. Siang, adik-adik ini mau cari siapa ya? Kita berdua temannya Mike. Kita mau ketemu sama Mike. Mike-nya ada? Saya dan warga di sini sebenarnya juga lagi cari Mac. Gak tahu dia pergi kemana, udah seminggu ini. Berarti rumah ini nggak ada yang huni dong, Bu? Gak ada. Semenjak bapaknya masuk penjara dan ibunya dirawat, Mac tinggal sendiri di sini. Nggak ada yang pernah ngeliat Mike pergi kemana gitu, Bu? Gak ada. Cuman waktu itu sempat ngasih uang ke ibu 200.000. Buat apa Bu kasih uang? Ya nggak buat apa-apa, Neng. Cuman katanya itu rezeki buat ibu. Masa sih, Bu? Dulu sebelum bapaknya Mike masuk penjara, Mike itu suka berbagi sama warga sekitar sini yang ekonominya pas-pasan. Entah itu uang atau sembako. Mike membagikannya dari rumah ke rumah. Di lingkungan sekitar rumah ini hanya keluarga Mike yang kaya raya. Mike itu hatinya mulia sekali. Terus sekarang gimana? Ya masih, Neng, walaupun gak seberapa. Makanya semenjak Mike gak kelihatan, warga sekitar sini pada sedih mikirin Mike. Mereka pada nyariin Mike. Ya mudah-mudahan aja Mike baik-baik aja. Bu, kita boleh masuk ke dalam nggak? Oh, boleh, Neng. Pintunya gak dikunci. Silakan. Makasih ya, Bu. Kasih ya Bu. Tak, lo percaya sama kata-kata ibu tadi? Percaya? Ya mungkin kita kan lihatnya dia di sekolah itu cowok yang playboy. Tapi ya mungkin aja kalau di sekitar rumahnya itu sisi baiknya dia, ya kan? Gue rasa dia punya dua kepribadian deh. Sebenarnya gue tuh nyesel banget ngerjain Mike. Udah dong, jangan bahas itu lagi. Kan lo yang punya ide ngerjain Mike. Udah gitu pakai bawa-bawa Darwin segala lagi. Lihat kan akibatnya sekarang kayak apa? Lo kok jadi nyalain gue sih? Ini kan persetujuan kita bersama. Lo juga kan yang setuju? Ya udah sih nggak usah nyolot gitu. Ya iyalah gue nyolot. Itu apa coba, Tak? Itu tuh. Tuh kan, Tak. Di sini pasti ada orang. Jangan-jangan Mike lagi. Belum tentu nggak. Aduh. Bu, ngagetin aja. Maaf, Neng, jadi ngagetin. Ibu mau permisi pulang dulu ya, Neng? Bu, ntar dulu, Iya. Bu. Itu kopi sama rotinya punya siapa? Punya ibu ya? Bukan. Ibu belum sempat masuk ke dalam. Ibu baru bersih-bersih di luar aja. Oh, mungkin ada keluarganya Mike yang datang gitu? Nggak ada, Neng. Kalaupun ada, ibu pasti tahu. Tapi nanti ibu coba tanyain sama tetangga yang lain ya. Siapa tahu mereka kesini. Ibu permisi pulang dulu ya, Neng. Iya, Bu. Tak, gimana kalau kita ke kamar ya, Mike? Yuk. Iya udah deh. Kak, sini deh. Ini foto-foto kita. Semuanya dicoret kecuali gue. Semua yang udah dicoret berarti tuh mati. Terus sebentar lagi yang bakal mati tuh gue, Tak. Tenang dulu, Ndak. Tenang. Gimana mau tenang?